Ya, untuk membahas bakal kemanakah era perbankan kita ke depan, saat ini di studio CNBC Indonesia sudah hadir Equity Analyst CNBC Indonesia Research, rekan kami Susi Setiawati. Apa kabar, Susi? Iya, baik. Oke, kita lagi ngomongin perbankan digital dan tren juga mengenai digital banking. Kita lihat sejak adanya pandemi COVID-19 ada behavior change yang juga begitu signifikan terjadi di consumer perbankan. Kita lihat bank berlomba-lomba untuk mengembangkan layanan digital perbankannya dan juga banyak yang rebranding menjadi digital bank di satu sisi. Bagaimana kira-kira redaksi CNBC Indonesia melihat ini? Ya, kalau kita lihat kan perubahan ini sudah terjadi setelah masa COVID-19 ya, Safrina. Ketika masa COVID-19 itu kan banyak orang yang melakukan aktivitas itu di rumah karena nggak bisa di luar. Akhirnya banyak bank-bank yang melakukan transformasi digital bank untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. Dan ternyata itu berlanjut sampai sekarang. Kalau kita lihat perkembangan bank digital ataupun transaksi digital hingga di tahun 2023 ini pertumbuhannya sangat tinggi ya, atau sekitar 12% untuk transaksi bank digital kalau kita lihat sehingga kuartal 3 2023. Jadi pertumbuhan ini memang didorong juga karena transaksi masyarakat Indonesia yang sekarang sudah mulai pulih, di mana ekonomi Indonesia juga sudah cukup baik, sehingga transaksi masyarakat di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga ini juga mendorong dari transaksi bank-bank digital tersebut. Baik, Susi, kalau kita melihat OJK meminta perbankan ini untuk move on dari layanan konvensional. CNBC Indonesia Research sendiri menilai seperti apa kemampuan perbankan untuk move on sepenuhnya dari bisnis konvensional ini. Ya, sebenarnya kan untuk move on ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya kalau kita lihat ya. Jadi kan ada namanya juga OJK itu menyediakan namanya cetak biru transformasi digital perbankan. Jadi di mana untuk cetak biru ini untuk mendorong bank-bank yang belum bertransformasi ke bank digital dari konvensional ke digital itu untuk bisa bertransformasi ke digital secepat mungkin. Tapi kan kalau kita lihat mungkin memang pertumbuhan bank-bank digital itu sudah cukup baik atau sudah cukup tinggi ya di tahun 2023 ini semenjak masa COVID-19. Tapi kalau kita lihat juga masih banyak masyarakat Indonesia yang belum beralih menggunakan transaksi digital atau masih perlu pergi ke teller untuk bertransaksi ataupun untuk membuat kartu ATM atau tabungan baru masih perlu ke customer service. Padahal kalau kita lihat sekarang kita bikin ATM aja, kita bikin tabungan saja, kita nggak perlu ke bank, tidak perlu ke bank ya, atau bahkan tidak perlu ke ATM lagi untuk transaksi di handphone kita saja kita sudah cukup. Tapi balik lagi untuk transformasi itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita lihat beberapa perbankan ya sudah menuju hybridnya yang untuk mendorong juga berubah menjadi transformasi bank digital. Nah, Susi sendiri tadi juga bilang masih banyak masyarakat yang ingin membuat ATM saja itu masih tetap ke teller bank dan lain-lain. Anda melihatnya untuk transisi dari conventional bank ke digital banking ini tantangan terbesarnya di Indonesia seperti apa, Susi? Sebenarnya kalau kita lihat untuk bank-bank yang berubah jadi konvensional ke digital itu pasti tantangannya pertama dari IT-nya sendiri ya, karena kan untuk kita merubah jadi bank digital itu ada beberapa resiko, yaitu ada resiko kebocoran datanya. Jadi kalau udah bocor datanya otomatis ini juga dapat merugikan nasabahnya. Kemudian juga kalau kita lihat di mana juga ada untuk resiko strategi dari investasi dari IT, karena kan untuk IT perbankan itu bukan nilai yang cukup murah ya untuk investasi untuk pembuatan IT-nya. Kemudian juga kalau kita lihat ada namanya dari serangan cybernya sendiri. Jadi memang beberapa ada risiko-risiko tertentu untuk mengubah dari transformasi digitalisasi yang otomatis juga menambah beban perbankan sendiri, dan juga di mana perbankan harus banyak melakukan inovasi agar bisa menarik banyak nasabahnya nih, bisa melakukan transformasi digitalisasi. Baik. Lucy, kalau kita lihat ini ada gap antara literasi keuangan dan juga inklusi keuangan. Di sisi lain juga fintech dan pay later ini perkembangannya semakin pesat di Indonesia. Lalu seperti apa CNBC Indonesia Research melihat plus minus maraknya digitalisasi dan juga semakin banyaknya opsi layanan pinjaman saat ini? Ya, kalau kita lihat kan layanan pinjaman saat ini ada namanya paling terkenal itu pay later dan juga pinjol ya. Tapi kalau kita lihat kan banyak masyarakat Indonesia ini justru yang masih beralih di pinjol yang ilegal nih. Jadi kalau kita lihat memang ini sangat mengganggu literasi keuangan ya, karena ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dari pinjol tapi pinjolnya ini ilegal. Karena kalau kita sebagai masyarakat kita pinjolnya ini ilegal, otomatis ini tidak masuk ke data OJK. Jadi tidak bisa memasukkan bahwa kita ada kredit macet ataupun kita memiliki kredit secara sah ya, karena kita menggunakan pinjolnya itu ilegal. Jadi ini sebenarnya juga menjadi sentimen negatif juga di pandangan masyarakat bahwa pinjol ini terbilang buruk. Tapi kan sebenarnya balik lagi ya, kita nih melakukan pinjamannya atas dasar apa. Jadi sebenarnya balik lagi kepada masyarakatnya harus bisa bijak dalam menggunakan transaksi, terutama untuk transaksi kredit, karena kita juga tidak tahu nih ke depannya bagaimana untuk
pinjol ke depannya ataukah akan semakin marak lagi nih untuk pinjaman ilegal? Karena kalau kita lihat kan pinjaman ilegal ini transaksi bunga ini jauh lebih besar atau lebih mencekik dibandingkan pinjol yang sudah terdaftar di OJK ya. Jadi balik lagi jangan sampai ada namanya berita-berita bunuh diri akibat karena pinjol ilegal yang cukup menyekik para masyarakat ya yang menggunakannya. Kita masih dalam rangkaian acara Road to CNBC Indonesia Awards 2023 dan kita di segmen Best Digital Banks. Bisakah Anda elaborasikan terkait indikator-indikator dari CNBC Indonesia Research untuk menentukan penilaian awards di hari ini? Susi. Ya, untuk penilaian awards dari bank-bank, terutama bank-bank digital yang sudah hybrid ke digitalisasi, pertama kita pasti harus melihat dari aplikasinya dulu ya. Ini kira-kira aplikasinya ini memudahkan nggak untuk para transaksi nasabah, terutama ada QRIS. Kan kalau sekarang kita lihat semua banking ini sudah bisa menggunakan QRIS ya. Tapi kan kemarin QRIS itu ada biayanya yang baru diterbitkan ya sekitar bulan lalu, di mana 0,3% untuk usaha mikro, 0,7% untuk transaksi reguler, dan 0,6% untuk transaksi pendidikan dan juga 0,4% untuk SPBU dan juga untuk bantuan sosial. Jadi sebenarnya memang untuk transaksi QRIS ini ada yang memberatkan pelaku usaha, tapi sebenarnya memang memudahkan para nasabahnya. Jadi sebenarnya balik lagi untuk kemudahan yang digunakan QRIS ini. Kemudian kalau kita lihat untuk indikatornya, selain dari aplikasi yang memudahkan para transaksi nasabahnya, kita juga harus melihat dari pertumbuhan laba atau growth dari si bankingnya sendiri, perbankannya sendiri. Seperti contohnya Bank BRI, kalau kita lihat di mana kan Bank BRI ini sekarang udah 20 tahun berdiri sejak IPO. Jadi IPO kan tahun 2023. Kalau kita lihat perjalanannya setelah IPO itu labanya itu terus meningkat kecuali di tahun 2020 karena COVID-19 ya. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2022 itu untuk labanya menyentuh angka di 51 triliun dan sepanjang September kemarin 2023 sudah menyentuh sekitar 43,9 triliun rupiah. Jadi sebenarnya selain dari indikator aplikasi, kita juga bisa melihat dari pertumbuhan labanya di banking sendiri. Kemudian juga dari net interest margin ya, semakin tinggi net interest margin dari perbankan itu semakin baik karena menunjukkan bahwa transaksi kredit perbankan itu semakin tinggi. Kalau kita lihat di kuartal 3 2023 itu di mana untuk transaksi kredit perbankan itu tumbuh sekitar Juli itu 8,5, di Agustus itu 9%, dan di September itu sekitar 8,9%. Dan itu tercermin pada hasil laporan keuangan bank-bank konvensional dan juga bank-bank digital yang bahwa tingkat kreditnya meningkat dikarenakan tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan di kuartal 3 2023. Jadi tadi itu indikator-indikator yang menentukan Best Digital Banks yang akan dianugerahi pada hari ini. Terima kasih banyak Susi Setiawati, Equity Analyst CNBC Indonesia Research atas insight-nya. Sehat dan sukses selalu, Susi. Thank you.